Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis tahlil rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati keluarga besar Shahibul Bait, Shahibul Duka, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, Bapak Agus. Sebagaimana telah kita ketahui, beliau telah kehilangan orang tercinta dan dicintai, Ibunda almarhumah Ibu Paniyem binti Rono Wijoyo. Kita doakan semoga almarhumah senantiasa diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Baihaqi, Al-Mukarram Al-Ustadz Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Fakhrul Razi SPD, Al-Mukarram Al-Ustadz Saifullah, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatid, para huzat, para ketua RT, ketua RW, bapak kepala desa atau yang mewakili, hadirin jamaah majelis tahlil yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Alhamdulillah, segenap puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta yang maha sempurna, yang senantiasa mencukupi segala kebutuhan kita, memberikan berbagai macam karunia nikmat kepada kita, baik itu berupa nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriringkan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku pengikutnya yang akan setia hingga akhir hayat.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di tengah rintikan air hujan yang hampir seharian mengguyur tanah kita, diselimuti oleh udara dingin yang cukup menggigilkan seluruh pori-pori tubuh kita, kalau bukan atas dasar kekuatan iman, kita tidak akan mungkin melangkahkan kaki kita menghadiri undangan Shahibul Bait dalam rangka mendoakan almarhumah ibunda tercinta. Cuaca seperti ini, kalau kita boleh milih, kan lebih enak duduk sila di rumah dengan secangkir kopi kapal api mik, ditemani oleh rebusan singkong yang apur dan renyah. Tanggalnya tanggal muda, uangnya masih tebel, bini kita bawaannya nyengir sama senyum. Tapi karena dorongan iman, kita berusaha bersimpuh duduk bersama-sama, berzikir, bertahlil, membacakan surah Yasin, dilengkapi dengan doa awal dan ditemani oleh tausiah sejenak. Ceramah itu hakikatnya cerita ramah. Ceramah itu artinya cerita ramah. Bahasa yang digunakan bahasa kelembutan, kosakata yang disampaikan kosakata kesantunan. Kita bukan dalam rangka menggurui, namun kita dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tidak ada satupun di antara kita orang yang benar dan yang merasa paling benar. Setiap kita hanya berikhtiar mencari kebenaran dan ingin menjadi orang benar. Setelah kita melakukan aktivitas kebenaran, maka kita tidak diperbolehkan merasa orang yang paling benar. Sholat beribadah itu baik. Merasa orang paling ahli ibadah itu jelek. Sedekah berjariah itu baik. Merasa orang paling dermawan itu cacat. Oleh karenanya, ketika kebaikan kita lakukan secara rutinitas, kemudian dalam mata batin kita muncul perasaan merasa orang yang paling ahli ibadah, kita telah menggugurkan pahala-pahala kebaikan. Karena bagaimanapun iblis laknatullah dikeluarkan oleh Allah dari surga karena iblis sombong. Ciri orang sombong itu dua. Yang pertama, dia tolak kebenaran. Yang kedua, dia rendahkan orang lain. Iblis menolak kebenaran. Kebenaran apa yang iblis tolak? Perintah Allah. Ketika Allah perintahkan dirinya untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud kepada Nabi Adam bukan berarti menghambahkan diri kepada manusia. Sujud dalam rangka mentaati perintah Allah, karena Allah yang memerintahkan untuk sujud. Iblis tolak kebenaran ketika Allah perintahkan dirinya untuk bersujud. Kemudian yang kedua, iblis merendahkan orang lain.
Siapa yang direndahkan? Nabi Adam. Argumentasi iblis, dia berkata, ya Rabb, kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Jika dibandingkan unsur api dan unsur tanah dibenturkan, maka tanah akan pecah berkeping-keping, tidak mampu menahan gejolak panasnya api. Kenapa aku harus sujud kepada Adam yang kau ciptakan secara zat lebih rendah dibandingkan diriku? Iblis sombong. Yang berbahaya, kesombongan iblis itu dipamerkan di surga. Yang celaka, atraksi kesombongan iblis itu dipamerkan di hadapan Allah. Poin penting buat kita, sombong itu ternyata pakaian iblis. Iblis yang ada di surga sombong, Allah usir keluar dari surga. Kita yang belum ketahuan kaplingnya di surga apa di neraka udah sombong, jangankan surga, bau surga kita kagak kecium. Baru beli mobil satu, lewat depan tetangga nggak buka kaca. Musim hujan jalan buancret. Ketemu CS yang lama jadi musuh, dikebut, muncrat, kena gamisnya mau ke masjid. Bukan orang Suropati, orang perumahan sebelah. Tapi orang perumahan sebelah baru pindahan dari Suropati. Oleh karena itu siapapun kita tidak berhak sombong. Karena sombong itu pakaian iblis, sombong itu jubah kebesaran iblis, dan sombong itu selimutnya iblis. Iblis di surga sombong Allah keluarkan, apalagi kita. Kita yang tinggal dari segenap penjuru, kita yang datang dari latar belakang yang berbeda, asal muasal yang tidak sama, tabiat dan karakter yang bermacam-macam, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, ridho tidak ridho. Pada akhirnya Allah pertemukan kita dan Allah persaudarakan kita di bumi Suropati tercinta yang banyak patung binatangnya. Saya asli orang Gabus, baru ini di kampung saya ada King Kong. Kudanya cakep-cakep banget dari emas. Saya nanya sama orang belakang, Guru, ntar depan dibikin Ragunan, tempat wisata masyarakat Suropati. Is okay, nggak masalah. Itu strategi marketing. Tapi bagaimanapun kita, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, ridho tidak ridho, kita yang datang dari berbagai macam latar yang berbeda, kita yang datang dari asal usul yang tidak sama, pendidikan kita pun tidak setara, tabiat kita pun tidak sama, kita tidak pernah meminta, kita tidak pernah berdoa, Allah ridho, Allah mau, Allah persaudarakan kita di bumi Suropati. Itu yang harus kita pegang. Setuju? Jadi kalau kita saudara, di hatiku ada kamu, di hatimu ada aku. Ukuran rumah kita sama, luas tanahnya 60 sama, bentuk kamarnya sama, dapurnya sama, arah menghadapnya kadang-kadang sama, warna pintunya sama. Itu artinya isi dompet kita sama. Paham? Kalau isi dompet kita berbeda, Sumarekon akad kreditnya. Karena isi dompet kita sama, sudah saatnya yuk sama-sama kita samakan rasa hati kita. Kita harus senasib, sepenanggungan. Di forum ini saya katakan, saya sebagai masyarakat pribumi welcome. Dengan jiwa terbuka, lapang dada, saya menyambut masyarakat pendatang masuk.
ke bumi kampung kita. Nih, abang saya nih perwakilan desa Sri Mukti, satu kampung. Kalau saya saja mau bersaudara, sudah pastinya bapak-bapak mau bersaudara. Amin ya robbal alamin. Emang ceramah Pak kalau belum ngopi begini? Rada-rada emosi. Saya sukanya kopi kapal api mik Pak. Diseduhnya pakai air kompor gas. Airnya matang mendidih bulak-bulak. Jangan air dispenser. Kalau dispenser panasnya jelek, blebok perut jadi kembung. Isinya setengah gelas, ngaduknya 20 kali, kanan 10, kiri 10. Ini saya naik, kopi dikeluarin, semangka ditebar. Ya saya kan jadi bersaing sama semangka ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami untuk menyampaikan satu kisah tauladan. Saya melihat ini yang meninggal seorang ibu. Ketika surga kita Allah letakkan posisinya di bawah telapak kaki ibu kita. Sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kita ini bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Kita terlahirkan ke alam dunia ini atas jasa besar seorang wanita yang mengandung kita 9,5 bulan. Kita berada di alam rahim 9,5 bulan. Tapi zaman sekarang zaman canggih 2021. Orang nikah Januari, Maret anaknya lahir gede banget. Nangisnya serem kayak kucing gorong. Wah, wah, wah. Nikah Januari, Maret lahir gede. Karena bulan Julinya dipanjerin. Makanya bang, saya kalau lewat gerbang Suropati jam 12, motor ngantri parkir, orangnya enggak ada, rintihannya kedengeran. Bener ini bang. Tahun 80-an, Suropati ini masih hutan belantara, sawah menghijau, rumput menguning. Orang kampung saya bilang ini kampung tempat jin buang anak. PGH angker tempat jin buang anak. Kapan? Tahun 80-an. Tahun 2021 banyak motor antri parkir di pinggir jalan, motornya ada, orangnya nggak ada, rintihannya ada. Ada yang nginep sampai subuh. Kita gak ngerti apa yang dikerjain itu. Orang perumahan tanya, Ustadz itu suara rintihan apa? Saya bilang itu suara rintihan anak jin yang dulu dibuang sekarang udah pada gede. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Allah mengeluarkan kita dari alam rahim ibu kita. Alam rahim, alam yang penuh kasih dan sayang. Oleh karena itu saya ingin memulai dengan satu kisah tauladan. Suatu seketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijumpai oleh seorang wanita. Seorang wanita itu berkata kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, pada hari ini suamiku yang bernama Alqamah terbujur kaku, terbaring tidak berdaya, lidahnya terkunci, bibirnya tertutup. Dia menghadapi detik-detik sakaratul maut, namun dia membisu, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari duduknya dan dia bertanya, "Wahai ibu, adakah suamimu masih memiliki seorang ibu?" Si perempuan ini berkata dengan bahasa kelembutan, "Ya Rasul, seingat aku suamiku masih memiliki seorang ibu yang tua renta. Dulu dia tinggal bersama kami, satu atap di gubuk kami. Namun pernah aku ingat suamiku berkata kasar, mata batin ibunya tergores, dia sakit hati ditinggalkan rumah kami untuk selama-lamanya.
Rasul paham. Ibunya sakit hati sehingga Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung sakaratil mautnya. Baginda bangkit dan panggil Bilal. Bilal, jemput ibu Alqamah, sampaikan salam hangatku untuknya. Jika dia masih mampu berjalan, hantarkan dia ke hadapanku. Jika dia tidak mampu berjalan, aku yang datang menghampirinya. Berjalanlah Bilal sampai di sebuah gubuk tua yang di dalamnya terdapat seorang perempuan tua yang sudah membungkuk. Matanya sudah mulai rabun, rambutnya sudah memutih, kulitnya sudah mulai mengkeriput. Diucapkan salam dengan bahasa kelembutan. Seorang ibu tua renta itu berkata, siapa di luar? Aku Bilal, utusan baginda Nabi. Ada apa kau sampai ke gubuk kami? Wahai ibu Rasulullah yang mulia, kekasih Allah memanggil dirimu. Jika kau mampu berjalan, baginda Nabi harapkan kau datang ke hadapannya. Jika kau tidak mampu berjalan, Rasul yang akan menghampirimu ke rumahmu. Ibu tua yang berbudi pekerti baik, dia bergegas, Bilal, aku yang akan menghadap baginda Nabi. Jalan membungkuk, tertatih, mata mulai rabun, pendengaran mulai kabur, mata yang memutih dan kulit yang mengkeriput. Sampailah ibu tua ini di hadapan baginda Nabi. Ya Rasulullah, suatu kehormatan kau panggil diriku yang hina ini. Ada apa gerangan sehingga orang semulia engkau mau memanggil diriku yang hina dina? Wahai ibu, tolong jawab dengan jujur. Benar kau punya seorang putra? Benar ya Rasulullah. Siapa nama anakmu? Alqamah ya Rasulullah. Berikan cerita dan gambaran pribadi sosok Alqamah putra darah dagingmu. Wahai Rasulullah, aku bersaksi dengan nama Allah dan namamu, aku kandung Alqamah 9,5 bulan lamanya. Aku lahirkan dia dengan kesakitan, getir rasanya, darah bercampur dengan daging. Aku menjerit, aku susui dia, aku berikan asupan makanan, aku besarkan dirinya, aku asuh dengan balutan kasih dan sayang. Sepanjang sepengetahuanku ya Rasulullah, Alqamah tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh. Sholatnya tidak terhitung, kebaikannya tidak terbalas, sedekahnya tanpa ambang batas, tahajudnya luar biasa. Namun pernah satu kali ya Rasulullah, dia lebih mendengarkan suara istrinya dibandingkan aku ibunya. Jadi ini ibu kandung sakit hati sama anak karena anaknya lebih takut sama bini dibandingkan sama ibu. Laki-laki kan Pak gagah di luar doang, di luar jenderal, sampai rumah Hello Kitty, di luar pegang pistol, sampai rumah kemoceng. Kalau kata bini pulang, pulang. Lagi ronda di WA, pulang Pak, pulang. Di luar gagah, sampai rumah kayak ayam negeri, mengkerut kita. Dicemberutin, subah salah, kagak didengerin, gelisah. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk seorang lelaki. Dia lebih mendengarkan suara istrinya dibandingkan aku ibunya. Sakit hati ya Rasulullah, dia gores mata batinku. Satu kali dia gores, aku tidak ridho, aku tinggalkan rumahnya, aku murka kepadanya. Anaknya soleh, sholatnya rajin, al-muhajirin tiap hari. Johor jam 12, setengah 12 dia udah nongkrong. Asar jam setengah 4, jam 3 dia udah hadir. Maghrib jam 6 lewat 10, setengah 6 dia udah nyapu. Isya jam setengah 8, jam 7 dia udah wudhu. Subuh jam setengah 5, jam 4 dia udah buka pintu. Itu orang kayak orang Suropati tuh. Hadir di hadapan baginda Nabi. Lalu Rasul berkata, wahai ibu,
Tahukah engkau pada hari ini Alqamah terbujur kaku. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sedang mendekati sakaratil maut. Bibirnya terkunci, lisannya membeku. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Rasul, aku tidak sampai hati memberikan maaf kepada anakku. Begitu dalam hatiku tergores oleh mata batinnya. Lalu baginda Nabi memerintahkan Bilal, Bilal kumpulkan kayu bakar. Dikumpulkan kayu bakar, seorang ibu terenyuh mata batinnya, meneteskan air mata dan bertanya, ya Rasulullah, untuk apa kau kumpulkan kayu bakar? Aku hendak bakar jasad Alqamah, karena sesungguhnya jilatan api neraka jauh lebih pedih dibandingkan jilatan api dunia. Bercucuran air mata ibu Alqamah melihat jasad anaknya hendak dibakar. Dia berkata, ya Rasulullah, saksikan pada hari ini atas nama Allah dan kesucian namamu, aku maafkan dan aku ampuni seluruh kesalahan Alqamah. Seketika Alqamah bibirnya terkunci membuka, lidahnya membeku lentur, dan dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang di penghujung sakaratil mautnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, surga jaminannya. Amin ya robbal. Ini Pak Agus sosok anak yang soleh nih. Tahlil malam ke-7 diselenggarakan di rumah beliau. Air yang kita minum akan jadi jariah, semangka yang kita gigit akan menjadi jariah, teh hangat manis yang kita hirup akan jadi jariah. Amal jariah ini min sodakotin jariah yang tidak akan pernah putus menghantarkan kebaikan-kebaikan pada ibunda kita. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuh wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masyir. Ibu kita yang mengandung kita dalam keadaan lemah bertambah tiada berdaya 9,5 bulan lamanya. Ketika dilahirkan ke alam dunia ini, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa apa-apa. Yang kita bisa hanya menangis. Kenapa menangis? Efek kejut dan terkejut, karena pindah dari alam rahim ke alam dunia. Alam rahim, alam penuh kasih sayang. Pindah ke alam dunia, alam yang penuh dengan persaingan, godaan, dan fata morgana. Tidak berhenti sampai di situ para hadirin. Ketika kita lahir dalam keadaan telanjang, tidak ada selembar benang pun yang melekat dalam kulit kita, orang tua yang mengerti agama diazankan sebelah kanannya, diikomatkan sebelah kirinya. Nih masuk poin kedua nih. Diazankan di sebelah kanan kita. Sebelum kita mendengarkan lagu gelas-gelas kaca, sebelum kita mendengarkan lagu begadang jangan begadang, sebelum mata ini menonton sinetron Ikatan Cinta. Ini laki banyak cerai gara-gara itu kopi yang dituang bukan gula, garam. Karena matanya ngelihat handphone nonton Ikatan Cinta. Si Andin nangis, dia nangis gesor-gesor di dapur. Si Aal disumpahin, dia bacok-bacok suaminya. Bu, kalau si Andin nangis dibayar, ibu nangis siapa yang bayar? Akhirnya bikin kopi 1 cangkir yang dituang bukan gula, garam 3 liter. Udah suaminya nyengir-nyengir masuk rumah sakit mati jantungan. Gara-gara Ikatan Cinta. Emang sinetron mah paling bisa. Saya ditawarin bu, jadi alnya saya kagak mau. Bener, bukannya nolak, emang kagak ditelepon. Diazankan sebelah kanan kita, diikomatkan sebelah kiri kita. Apa maknanya kalimat thayyibah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan kebesaran Allah. Satu pun di antara kita tidak ada yang berhak kita sombongkan, karena semua milik Allah. Disahadatkan kita asyhadu alla ilaha illallah, satu persaksian tiada Tuhan selain Allah. Disahadatkan kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada suri tauladan
yang patut kita ikuti selain baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita diperkenalkan tugas kita nih, Ini bapak yang rokoknya doyan banget, dengerin nih. Emang paling enak pak, kopi campur rokok. Rokoknya rokok Samsu gratis lagi. Diperdengarkan kalimat hayya 'alas shalah, tegakkan sholat. Hayya 'alas shalah, tegakkan sholat. Azan itu. Kapan diperdengarkan kalimat itu? Ketika kulit kita masih merah, ketika mata kita belum terbuka, telinga yang hanya mampu mendengar. Diperkenalkan kita tugas kita, hayya 'alas shalah, tegakkan sholat. Sholat itu satu ibadah yang tidak bisa digantikan oleh ibadah apapun. Tidak bisa berdiri, duduk. Nih, dengerin nih pikinya nih. Sholat itu satu ibadah yang tidak bisa digantikan oleh ibadah apapun. Bapak suka kesemutan, engselnya sudah lemah, kalau berdiri gemeter. Ustadz, saya kalau sholat berdiri gemeter, takut roboh, duduk. Nggak ada kursi Ustadz, bawa kursi plastik. Duduk juga tidak berdaya Ustadz, ambeien. Kalau saya duduk darah ngucur satu ember. Kalau main remi kagak, main ceki pakai peci pakai sarung, kan berantakan ini urusan. Kalau duduk saya ambeien Ustadz, main remi kagak. Duduk tidak kuasa, berbaring. Ya Allah Ustadz, berbaring juga tidak berdaya, kulit saya risih kena keramik. Pakai isyarat, bagaimana caranya? Takbir ngedip, ruku ngedip, sujud ngedip, salam ngedip. Ya Allah Ustadz, mata berat kalau buat ibadah. Tapi kalau nonton bola mah saya ganjil pakai pentol korek juga bisa. Bola jam 2 selesai jam 5, mata saya masih kuat itu. Tapi kalau sholat nggak bisa. Ya udah, bapak berdiri tidak bisa, duduk tak berdaya, berbaring tak kuasa, pakai isyarat juga tidak bisa. Telepon Pak Amil. Assalamualaikum Mil, belanja kain putih 3 lembar sama papan dari kayu kapuk. Ini tangga saya berdiri nggak bisa, duduk tak mampu, berbaring nggak berdaya, pakai isyarat juga tak kuasa. Lalu bungkus saja, bungkus. Sholatin, udah sholatin. Sholatinnya VVIP depan imam. Jadi jangan sampai ini orang Suropati ada masjid megah, berdiri kokoh, kita bangun sama-sama, keringat kita bercucuran, ide kita bertebaran. Ketika sudah berdiri kita tidak mau mengisi. Kalau tidak cocok sama pengurus, jangan salahkan masjidnya, karena masjid itu min asari sujud, tempat kita bersujud. Ketika langkah kita gerakan ke masjid, alamatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham? Ini belum ngopi aja suara kenceng begini Pak, apalagi udah ngopi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, 7 tahun tidak sholat tegur, 9 tahun tidak sholat pukul. Itu sholat tuh. Kalau 7 tahun nggak sholat tegur, 9 tahun nggak sholat pukul. Lalu bagaimana kalau ada orang 40 tahun kagak mau sholat? Bang, sholat bang. Deh, lu kan di sini warga baru, gue mau warga lama, pos security belum ada, gue udah ada. Itu kan masjid gue yang bangun, pondasi gue yang gali, batu kalinya gue yang mecahin. Lu sholat sujud, pahala lu ngalir ke gue, udah lu aja yang sholat. Ini kalau udah bahasa begini ribet nih, ribet bin ribet. Kalau zakat nggak mampu zakat, jangan zakat, karena nggak berhak zakat. Zakat hanya untuk orang mampu. Haji nggak mampu haji, jangan haji. Tapi bener-bener nggak mampu, puasa khawatir kesehatan, dengan puasa bayar fidyah. Tapi sholat tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring pakai isyarat, tidak pakai isyarat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sama-sama kita sholatkan, kita antar ke liang lahat, kita azankan, kita kuburkan. Cukup ya Pak? Saya khawatir kopinya dingin ini, udah 1 jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نرفع الرايات سوف يعلمون